Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berilah aku ilmu dan mudahkanlah untuk memahaminya. Pada pembelajaran kali ini kita melanjutkan ke tema 4, hidup bersih dan sehat di rumah. Subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Pada pembelajaran keempat ini kita belajar dinamika pada lagu, menulis laporan sederhana, 3 tentang bangun datar. Yang pertama, nada. Apa yang dimaksud dengan nada itu? Ayo, ada yang tahu? Ya, nada adalah bunyi yang beraturan, dan di dalam nada ada nada keras dan nada lembut. Nada keras dan lembut ini disebut sebagai dinamika. Pada lagu Membuang Sampah yang akan kita dengarkan nanti, terdapat 2 tanda nada, yaitu nada keras dan nada lembut. Tanda yang bergaris lurus berarti dinyanyikan dengan keras. Tanda dengan garis melengkung berarti dinyanyikan dengan lembut. Baris yang tidak bertanda dinyanyikan biasa. Marilah kita simak lagu Membuang Sampah karya Ateh Mahmud berikut ini. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Jangan membuang sampah di mana-mana. Jagalah kebersihan di lingkunganmu. Sampah di rumahmu, sampah di halaman. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Sapu dan bersihkan, taruh di tempatnya. Itu tadi lagu Membuang Sampah karya Ateh Mahmud yang kita nyanyikan bersama-sama. Di dalam lagu tersebut terdapat 2 tanda nada, yaitu tadi yang bergaris lengkung dan yang bergaris lurus. Yang bergaris lengkung berada di baris pertama dan kedua, dinyanyikan halus, dan yang bergaris lurus berada di baris yang keempat. Setelah kita bernyanyi, mari kita mengamati tentang laporan pengamatan. Ada yang tahu apa itu laporan pengamatan? Laporan pengamatan adalah tulisan yang berisi hasil pengamatan terhadap suatu tempat atau suatu pekerjaan. Amatilah gambar di bawah ini dengan teliti. Sudah kita amati? Ya.
Gambar di samping berisi tentang halaman rumah yang tidak bersih. Ciri-cirinya: 1. Banyak terdapat sampah berserakan. 2. Tanaman yang tidak terawat, kering, dan mati. 3. Halaman rumah kumuh dan gersang. Setelah itu, perhatikan gambar di bawah ini dengan teliti. Ada potongan kertas dan kemasan makanan. Potongan kertas dan kemasan makanan ini berupa bangun datar. Ada yang tahu bangun datar itu apa? Ya, bangun datar merupakan sebuah bidang datar yang dihubungkan oleh garis lurus atau lengkung. Bangun datar memiliki sisi, sudut, dan titik sudut. Sisi adalah ruas garis pada bangun datar. Sudut adalah pertemuan antara dua ruas garis. Di bangun datar berikut ini contohnya: ada sisi, ada sudut, ada titik sudut. Bagaimana anak-anak? Sudah mengerti? Selanjutnya di sini ada berbagai macam bangun datar. Mari kita simak bersama-sama. Yang pertama adalah segitiga. Segitiga di sini mempunyai 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut. Gambar yang kedua adalah trapesium. Trapesium mempunyai 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Gambar yang ketiga adalah persegi. Persegi juga mempunyai 4 sudut, 4 sisi, dan 4 titik sudut. Selanjutnya, segitiga sama siku mempunyai 3 sisi, 3 sudut, dan 3 titik sudut. Dan yang kelima adalah trapesium mempunyai 4 sisi, 4 sudut, dan 4 titik sudut. Bagaimana anak-anak? Sudah paham? Jika belum paham, silahkan diulangi kembali video. Kita memasuki ke pembelajaran yang kelima. Dalam pembelajaran kelima ini, kita belajar mengenai menulis laporan sederhana, makna bersatu, dan gerakan keseimbangan. Di pembelajaran awal tadi, kita belajar mengenai laporan pengamatan dengan gambar. Kali ini kita belajar mengenai laporan pengamatan berupa naskah atau bacaan atau teks. Dan mari kita baca bersama-sama. Mari kita jaga kebersihan rumah. Banyak cara menjaga kebersihan rumah. Lantai, langit-langit, dan dinding rumah dibersihkan setiap hari. Kamar tidur harus dibersihkan dan dirapikan. Bagian kotor harus diletakkan di tempatnya dan segera dicuci. Kamar mandi juga harus dikuras secara teratur. Jangan biarkan air tergenang karena akan menjadi sarang nyamuk. Ember air jangan dibiarkan terbuka. Rumah yang baik juga harus dilengkapi dengan ventilasi dan jendela. Ventilasi berguna sebagai tempat keluar masuk udara. Jendela berguna sebagai tempat masuknya sinar ultraviolet ke dalam rumah. Cahaya yang masuk baik untuk kesehatan. Apa isi teks di atas? Sudah tahukah kamu cara menjaga kebersihan rumah? Ya, isi teks di atas adalah cara membersihkan rumah. Yang pertama apa? Membersihkan lantai, langit-langit, dan dinding rumah. Yang kedua, membersihkan dan merapikan kamar tidur. Yang ketiga, rutin membersihkan dan menguras kamar mandi. Keempat, membersihkan saluran air agar tidak tergenang yang akan menjadi sarang nyamuk. Yang kelima, rumah harus dilengkapi ventilasi dan jendela. Selanjutnya, amatilah gambar di bawah ini dengan teliti. Apa yang pertama? Ya,
Yang pertama adalah kakak Dayu sedang membersihkan kaca jendela. Yang kedua, ayah Dayu sedang membersihkan bak dan kamar mandi. 3. Dayu menyapu dan mengepel lantai. Yang keempat, membersihkan langit-langit rumah. Sekarang kita bahas mengenai makna bersatu. Makna bersatu tidak jauh beda dengan makna persatuan dan kesatuan. Makna bersatu di rumah disebut juga sebagai kebersamaan di dalam keluarga. Gambar di samping berisi tentang kegiatan yang menggambarkan kebersamaan di rumah. Yang pertama, nonton TV bersama keluarga. Yang kedua, ayah mendampingi anak-anak belajar. 3. Makan bersama keluarga yang sering kita lakukan. Ya kan? Yang keempat, adik dan kakak melakukan tari bersama. Selanjutnya kita belajar mengenai melatih keseimbangan tubuh. Sebelum kita melatih keseimbangan tubuh, jangan lupa apa? Ya, jangan lupa kita harus melakukan pemanasan terlebih dahulu agar badan kita, tubuh kita tidak cedera. Selanjutnya kita berlatih duduk selonjor sambil mengangkat kedua kaki lurus ke depan. Gerakan kedua, duduk mengangkat kedua kaki sambil dipegang seperti duduk di kursi goyang. Yang ketiga, bersikap lilin, kedua kaki diangkat lurus ke atas. Anak-anak lakukan sendiri di rumah ya. Jangan lupa tadi, awal kita melakukan pemanasan dan diakhiri dengan pendinginan agar tubuh kita tetap kembali sehat. Kita masuk ke pembelajaran yang ke-6. Dalam pembelajaran kali ini kita belajar hal pokok dalam laporan sederhana. 2. Manfaat persatuan dan juga akibat jika tidak ada persatuan. Dan yang ketiga, mengenai bangun datar. Laporan sederhana dapat dibuat berdasarkan hasil pengamatan pada sebuah gambar. Hal pokok yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, laporan harus dibuat dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Amatilah gambar berikut dengan teliti. Dayu dan keluarga menjaga kebersihan rumah dengan cara 1. Dayu dan ibunya bersama menyapu lantai dan membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, adik Dayu mencabut rumput di halaman rumah. Yang ketiga, ayah membersihkan kotoran pada selokan agar air lancar, tidak menggenang dan tidak menjadi sarang penyakit. Itu tadi tentang pengamatan mengenai cara menjaga kebersihan pekarangan rumah. Selanjutnya kita bahas mengenai makna persatuan. Manfaat dari persatuan dan kesatuan dalam keluarga. Di antaranya 1. Pekerjaan yang berat akan terasa ringan. 2. Mempererat rasa kekeluargaan. 3. Keluarga menjadi rukun dan damai. 4. Keluarga terhindar dari permasalahan seperti pertengkaran dan keributan. 5. Pekerjaan rumah lebih cepat selesai. Ada manfaat, juga ada akibat. Akibat jika tidak ada persatuan. Akibat jika tidak ada persatuan dan kesatuan dalam keluarga. Di antaranya 1. Pekerjaan akan terasa berat. 2. Rasa kekeluargaan akan terasa renggang. 3. Keluarga menjadi sering bertengkar. 4. Suasana rumah semakin tidak nyaman. 5. Pekerjaan rumah lebih lama selesainya. Kita memasuki pembelajaran yang selanjutnya, yaitu mengenai banyak sisi, sudut dan titik sudut pada bangun datar.
Setelah tadi kita mempelajari tentang ciri-ciri dari bangun datar, kita mencari banyak sisi, sudut, dan titik sudut. Bangun yang pertama adalah konblok berbentuk segi 6. Permukaan konblok berupa bangun datar. Pada konblok mempunyai sisi, sudut, dan titik sudut. Berapa jumlah sisi, sudut, dan titik sudut pada konblok yang berbentuk segi 6 ini? Ya, konblok pada segi 6 ini mempunyai 6 sisi, 6 sudut, dan 6 titik sudut. Bagaimana anak-anak? Sudah pahamkah? Ya, jika belum, silahkan diulang video kembali dan dipelajari sambil menyimak pada buku paket. Demikian pembelajaran untuk kali ini. Jika banyak kata salah dan lain sebagainya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya tetap semangat untuk belajar, jaga kesehatan, tetap selalu berdoa semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.